Sistem kesehatan di Indonesia. Hari ini aku mau bahas sistem kesehatan di Indonesia. Pernah dengar gak sih dari teman, dari keluarga, kerabat tentang susahnya akses kesehatan di Indonesia? Atau mungkin kalian sendiri pernah ngalamin di rumah sakit pelayanannya jelek, ngantrinya panjang, kurang modern, dan lain-lain. Jadi benar-benar pengen bahas tuntas apa saja sih tantangannya, sejarahnya, program-program pemerintahnya yang sekarang ada untuk menangani dan mencegah penyakit-penyakit yang ada di Indonesia. Coba kita mulai bahas dari tantangan dulu. Pertama, akses layanan kesehatan yang belum merata. Bayangin deh, di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, rumah sakit gede, puskesmas, klinik, apotek ada di mana-mana. Tapi beda cerita kalau kita ngomongin daerah-daerah terpencil atau pedesaan. Fasilitas kesehatan di sana masih terbatas banget. Kadang buat pergi ke puskesmas aja, orang-orang harus jalan jauh, ngelewatin jalanan rusak, atau nunggu berjam-jam buat dapat pelayanan. Masalah berikutnya adalah kurangnya jumlah dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain. Kalau di kota besar, mungkin kita nggak terlalu merasa karena banyak dokter dan rumah sakit yang tersedia. Tapi coba deh lihat di daerah-daerah kecil. Rasio dokter di Indonesia itu masih rendah banget. Cuma sekitar 0,4 dokter untuk setiap 1.000 orang. Bandingin sama standar WHO yang minta minimal 1 dokter per 1.000 orang. Ketiga, kualitas layanan yang masih kurang. Entah itu harus ngantri lama, fasilitas yang kurang lengkap, atau penanganan yang kurang cepat. Ini salah satu masalah besar di sistem kesehatan kita. Banyak rumah sakit, terutama yang dikelola pemerintah, yang sering penuh sesak. Pasien harus menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk mendapatkan layanan. Keempat, masalah biaya. Siapa di sini yang pakai BPJS Kesehatan? Program ini sebenarnya sangat membantu banyak orang untuk dapetin layanan kesehatan yang terjangkau. Tapi, terkadang masalahnya, banyak rumah sakit yang mengeluh soal pembayaran dari BPJS yang sering terlambat. Ini bikin rumah sakit kesulitan untuk mengatur keuangan mereka, dan beberapa rumah sakit bahkan sempat menolak pasien BPJS karena khawatir gak akan dapat pembayaran dari pemerintah. Ya, jadi itulah beberapa tantangan yang dihadapi sistem kesehatan di Indonesia. Dari akses yang gak merata, jumlah tenaga medis yang kurang, kualitas layanan yang masih butuh perbaikan, sampai kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, dan bagaimana pelayanan kesehatan di Indonesia ini lumayan pilih kasih. Intinya masih banyak PR yang harus diselesaikan. Coba kita mulai dari sejarahnya. Zaman dulu banget, masa kolonial Belanda, waktu itu layanan kesehatan di Indonesia bisa dibilang kayak main pilih kasih. Kesehatan yang baik hanya untuk orang-orang Eropa dan kalangan elit. Buat rakyat biasa, mereka harus puas dengan pengobatan tradisional atau nunggu aja deh sampai ada bantuan. Rumah sakit yang pertama didirikan di Batavia tahun 1851. Tapi ya mayoritas pasiennya cuma orang Belanda dan kalangan tertentu. Orang pribumi susah banget buat dapat akses. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, semangat buat ngebangun sistem kesehatan untuk semua rakyat mulai muncul. Akhirnya, semua rumah sakit milik Belanda dinasionalisasi alias diambil alih sama pemerintah Indonesia. Di tahun 1951, pemerintah bikin Departemen Kesehatan untuk merencanain pembangunan kesehatan yang lebih baik. Tapi sayangnya, dengan anggaran terbatas dan tenaga medis yang sedikit, proses perbaikannya berjalan lambat. Bayang gak sih susahnya untuk dapetin perawatan medis yang layak? Nah, kita masuk ke Orde Baru, sekitar tahun 1970-an, ada gebrakan baru. Pemerintah di bawah Soeharto punya ide bikin layanan kesehatan lebih dekat dengan masyarakat, terutama yang tinggal di desa-desa. Lahirlah puskesmas. Terus, untuk ibu-ibu dan anak-anak, ada juga posyandu, alias pos pelayanan terpadu. Tapi sayangnya, walaupun sudah banyak puskesmas dan posyandu, masih ada banyak kendala. Balik lagi ke tenaga medis yang kurang, peralatan minim, dan kadang pelayanannya juga belum optimal. Nah, era reformasi dimulai di tahun 1998 yang bawa banyak perubahan terhadap sistem kesehatan di Indonesia. Pemerintah pusat mulai bagi-bagi kuasa dengan daerah, alias desentralisasi. Pemerintah daerah dikasih wewenang buat ngatur layanan kesehatannya sendiri. Tujuannya, biar layanan kesehatan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Tapi ternyata nggak semua daerah siap nih. Ada yang berhasil, ada yang malah bingung. Jadinya, muncul kesenjangan baru. Kota-kota besar seperti Jakarta mulai pakai teknologi medis yang lebih modern. Sementara di daerah-daerah yang masih tertinggal, fasilitas kesehatan masih seadanya. Nah, di era kita sekarang, pasti udah nggak asing lagi dengan Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Mulai diluncurin tahun 2014, memang program ini membawa perubahan yang besar. Semua orang dari Sabang sampai Merauke bisa dapetin layanan kesehatan yang lebih terjangkau dengan bayar premi yang cukup murah ke pemerintah atau bahkan gratis untuk golongan tertentu yang kurang mampu. Tapi dengan adanya BPJS, apakah memperbaiki seluruh sistem kesehatan di Indonesia? Tentu tidak. Biasanya masalah ini juga dimulai dari infrastruktur. Dalam berbagai macam hal, infrastruktur itu adalah hal yang penting, apalagi di industri kesehatan. Saat ini, infrastruktur di Indonesia itu masih belum kuat. Saat ini Indonesia punya lebih dari 3.000 rumah sakit yang tersebar di seluruh wilayah. Kedengaran
Anggarannya banyak ya. Masalahnya bukan cuma soal jumlah, tapi juga distribusi. Di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, rumah sakit itu ada di mana-mana. Kalau sakit bisa langsung ke rumah sakit yang nggak terlalu jauh. Tapi coba deh pikirin saudara-saudara kita yang tinggal di daerah pelosok atau di pulau-pulau kecil. Akses ke rumah sakit itu nggak terlalu mudah. Ada yang harus jalan kaki berjam-jam atau bahkan naik perahu buat bisa ke rumah sakit terdekat. Ini jelas bikin kesenjangan kesehatan antara kota besar dan kota kecil makin lebar. Padahal semuanya kan warga negara Indonesia butuh hak yang sama atas akses kesehatan. Tetapi infrastruktur kesehatan daerah terpencil itu masih belum cukup kuat seperti di kota-kota besar. Selain itu banyak tantangan lain juga. Misalnya ada beberapa rumah sakit yang sering kekurangan tempat tidur untuk pasien BPJS. Atau kadang ada obat yang tidak di-cover dengan BPJS. Jadi kita harus beli sendiri di luar. Repot banget kan? Terakhir, bukannya mau banding-bandingin ya, tapi coba kita lihat akses kesehatan di luar negeri. Khususnya di negara maju seperti Inggris, Kanada, Jepang, atau nggak usah jauh-jauh, Singapura dan Malaysia. Fasilitas kesehatan sudah lebih top. Ada rumah sakit dengan teknologi canggih, dokter spesialis, dan layanannya super cepat. Negara-negara seperti Inggris, mereka mempunyai sistem kesehatan yang gratis. Di negara Amerika atau di Eropa, semua orang dianjurkan punya asuransi pribadi. Dan banyak juga sudah di-cover oleh perusahaan atau university, kalau misalnya kamu masih sekolah. Di Singapura dan di Jepang, kualitas layanan juga sudah super cepat, apa-apa nggak perlu masuk ruang operasi terus, dan alat-alatnya juga lebih modern. Nggak usah jauh-jauh deh, kalau kamu pernah dengar kerabat mau check up di mana, ya pasti paling deket check up di Singapura atau di Malaysia. Ya kalau kayak gini kan balik lagi, masa check up di negara sendiri aja nggak mau? Berarti ada yang salah dong dengan sistem kesehatan di negara sendiri. Jadi kesimpulannya, untuk pemerintah, Kemenkes, perusahaan-perusahaan yang ingin ikut serta dalam meningkatkan akses kesehatan di Indonesia, coba disimak lagi. Pertama, apakah sudah ada pemanfaatan teknologi digital di industri kesehatan? Kedua, apakah tenaga medis sudah cukup atau belum dan apakah perlu diperbaiki lagi? Gak cuman peletakan di kota besar, tapi di kota kecil juga. Ketiga, soal anggaran dan kebijakan kesehatan. Menurut aku, pemerintah harus lebih fokus mengalokasikan dana dan merealisasikannya juga, seperti memperbanyak fasilitas kesehatan di berbagai daerah terpencil. Subsidi juga bisa diarahkan kepada obat-obatan yang umum dan juga obat-obatan spesialis. Harapannya adalah supaya Indonesia mempunyai akses yang baik untuk kesehatan, yang gak hanya cepat dan murah, tetapi juga berkualitas. Tidak peduli di mana kita tinggal. Yuk kita terus dukung dan dorong perbaikan ini bersama-sama. See you in the next video.